Apa yang disebut khamr? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Sesuatu yang mabukkan itu masuk kategori khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan khamr itu hukumnya haram. Artinya haram dikonsumsi. Kalau barang yang haram dikonsumsi, membuatnya juga haram, yang order juga kena hukum haram, yang jasa pengantarnya wahamiluha, pengantarnya juga kena hukum haram alias dosa. Wal mahmulatulah, kemudian orang yang minta diantar ya, juga kena hukum dosa dan haram. Wabai'uha, yang menjual lewat langsung, lewat offline atau online, kena hukum haram alias dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim yang senantiasa dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi, menghidupkan Islam di tengah-tengah lingkungan kita, menghilangkan kebodohan, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah agar kelak kita mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjut taklim pada kesempatan ini, yaitu kajian kitab suci Al-Qur'an dengan referensi kitab tafsir Jalalain. Kita lanjut surat Al-Maidah ayat 90 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir
fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu innama, ini di samping kita kaji maknanya ya sedikit juga kita singgung bacaan tajwidnya apa ya, bacaan tajwidnya untuk bacaan Al-Quran. Karena membaca tajwid dalam Al-Quran itu hukumnya wajib, terutama dalam bacaan-bacaan sholat surat Fatihah maupun surat-surat yang pendek dibaca ketika sholat. Ya ayyuhal, ini mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil bacanya 2 alif setengah sampai 3 alif. Kalau dipanjang pendek itu berarti kita mengurangi hurufnya Al-Quran. Mengurangi hurufnya Al-Quran berarti kita salah, berarti bacanya kurang tartil. Ya ayyuhalladzina amanu, itu juga jaiz lagi, juga jaiz amanu. Jadi cirinya kalau yang ditarsin sudah pernah kita kasih penjelasan. Bedanya jaiz sama munfasil, beda yang paling gampang. Kalau kita baca di Al-Quran tanda benderanya di atas itu tanda benderanya tipis, itu pasti jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Kalau tandanya tebel itu wajib mutasil, mungkin mat yang lain, mat lazim kilmi musakol ya, maupun mat yang lain. Nah, itu kalau dibaca pendek. Nah, ini sering yang kita ini istilahnya sharing aja gitu Pak ya, sharing aja. Seperti yang sering kita baca, kadang kita juga lupa dalam surat Al-Maun, alladzina hum yuraun, itu mat wajib, yuraun 3 alif. Kalau dibaca 1 alif, 1 alif setengah, berarti kita mengurangi hurufnya Al-Quran. Makanya ini istilahnya untuk sharing aja. Ya ayyuhalladzina amanu, wajib dibaca wajib, jaiz dibaca jaiz. Wong kang padha wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. Innamal khamru, ayat ini Allah pesan terhadap orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sak temene khamr. Khamr itu apa? Udah populer, minuman keras. Jadi khamr ini bahasa Al-Quran tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa populer. Khamr. Innamal khamru, sak temene khamr, minuman keras, al muskiru, kang mendemi ya. Mendem sama mendem beda enggak Pak? Ayo Pak, mendem karo mendem beda enggak? Kalau Pak Widodo ngerti mendem sama mendem. Pak Yusuf tahu enggak? Mendem sama mendem medok. Nah, kalau mendem ini mabuk, mabuk. Kalau mendem ngubur, mendem jeruk mikul dur. Mendem jeruk mikul dur, mendem. Al muskiru, kang mendemi, alladzi yukhamiru, kang nutupi apa khamar, al akla ing akal. Jadi hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu apa? Al muskiru alladzi yukhamirul akla, sesuatu yang memabukkan dan itu bisa menutupi akal yang sehat. Nah,
Ini apa definisi di sini. Bahkan definisi yang lain apa yang disebut khamr? Pokoknya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Sesuatu yang mabukkan itu masuk kategori khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan khamr itu hukumnya haram. Haram artinya haram dikonsumsi. Kalau barang yang haram dikonsumsi berarti apa? Membuatnya juga haram, yang order juga kena hukum haram, kemudian yang mengkonsumsi juga kena hukum haram, yang jasa pengantarnya wahamiluha, pengantarnya juga kena hukum haram alias dosa. Wal mahmulatulah, kemudian orang yang minta diantar, nah, minta diantar juga kena hukum dosa dan haram. Wabai'uha, yang menjual ini berarti siapa aja, jual lewat langsung, lewat offline atau online, kena hukum haram alias dosa. Kemudian wa akilu samaniya, orang yang memakan harganya, duit penjualannya juga haram. Duit penjualannya dari khamr itu juga haram. Wal mustari, yang membeli biarpun dia enggak mengkonsumsi, membeli pun haram, kena dosa. Wal mustarilah, orang yang minta dibelikan. Pokoknya yang berkaitan dengan khamr itu kena kecipratan dosa besar. Makanya Allah ini benar-benar janji, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, yang kedua maisir apa Pak? Judi. Yang lagi marak ini ya, lagi marak diberantas oleh pemerintah sekarang ini. Ya, yang tahu kita lewat berita pemberantasan apa khamr ini masuk kategori narkoba, masuk kategori narkoba. Wal maisir, judi. Al qimaru, apa itu judi? Maisir itu dari kata apa? Maisir artinya apa? Mudah. Karena apa? Orang judi itu mudah gimana? Mudah mendapatkan apa? Duitnya juga gampang ya, tanpa tenaga ya, tanpa kerja keras dapat. Al-qimaru, yaitu di sini tafsirannya apa itu maisir? Al-qimaru, taruhan. Wal ansabu, berkorban untuk berhala. Ail asnam, nanti penjelasannya. Wal azlamu, lan ngundi nasib, aikidahul istiqmar. Apa kitamul istiqmar? Ini permainan judi, masuk apa itu game online ya pokoknya game permainan dengan anak panah, termasuk apa? Nah, permainan yang dipakai taruhan. Innamal khamru, satamni khamr, dan tadi yang lain iku rijsun. Jadi khobarnya innamal khamru iku rijsun, perbuatan keji. Perbuatan keji ini masuk kategori dosa besar. Ayo khobisun, menjijikan, jijikake, mustakthirun, kotor. Min amalis syaitani, setengah sangking ngamali setan. Alladzi yuzayyinahu, kang ngiasi sapa setan hu ing arijes. Fajtanibuhu, mongko ngedono sira kabeh hu ing ayyir rijsu, perbuatan apa yang keji. Al mu'abbaru, kang den anggap an hadil asya, sangking iki pira-pira perkara, antaf'alu
yen to padha nglakoni sira kabeh ing la'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna padha untung kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansabu berkorban untuk berhala, wal azlamu mengguli nasib dengan anak panah, rijsun itu perbuatan keji, min amali syaitani dari perbuatan setan. Untuk itu kata Allah, fajtanibuhu, maka jauhilah itu semua. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung karena meninggalkan larangan Allah itu semua. Nah, kembali lagi, khamr minuman keras. Tadi minuman keras apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, setiap yang memabukkan itu masuk kategori khamr, dan setiap khamr hukumnya haram dikonsumsi. Alias apa? Minuman keras, baik itu berupa benda cair, benda padat, kapsul atau barang padat, apabila itu dikonsumsi mempengaruhi akal pikiran, itu masuk kategori khamr. Alias di sini al-muskiru, yaitu apabila itu dikonsumsi memabukkan. Memabukkan itu membuat akal pikiran ini menjadi apa? Menjadi pikiran yang aneh-aneh. Lain kalau umpamanya kadang ada orang makan singkong mabuk. Pernah nggak Pak? Pernah, saya juga pernah. Makan gadung, ya, kebanyakan istilahnya Pak, bukan mabuk, namanya mendem gitu Pak ya. Mendem. Cirinya apa? Kalau makan singkong yang pahit, kalau kebanyakan itu bisa mendem-mendemnya gimana? Di kepala bisa kenyut pusing gitu. Oh, ini berarti singkong nggak boleh dikonsumsi banyak. Seperti gadung itu kalau direbus, kalau ngerebusnya nggak bisa, itu yang makan bisa mendem, bisa mabuk. Tapi tidak termasuk khamr, Yang dimasuk khamr ini sesuatu yang mengandung minuman keras, termasuk apa? Di antaranya alkohol. Tapi tidak semua alkohol masuk kategori yang dilarang. Kan ada alkohol itu yang buat campur parfum, buat kosmetik, nah, itu buat pembersih, itu kan habis kena kena luka itu dibersih, disuntik jarum, bisa pakai alkohol. Jadi kalau kita baca alkohol yang dipakai untuk pembersih seperti obat, parfum, minyak, itu beda dengan, karena itu alkohol yang diproduksi oleh pabrik atau dari bahan kimia. Kalau alkohol yang buat minuman keras, itu alkohol yang diproduksi orang yang membuat minuman keras, makanya kadarnya beda gitu. Membuat pokoknya kalau itu istilah-istilahnya banyak gitu, Jadi sekali lagi Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman ini, ayatnya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ayat ini turun, ini Nabi berarti sudah di Madinah bersama sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Ketika ayat ini turun, banyak orang-orang Islam sahabat Nabi masih pada mabuk, masih mengkonsumsi minuman keras, masih pada minum alkohol. Bahwa ayat sebelumnya ini hanya menekankan kalau kalian lagi sholat, lagi mabuk, jangan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum la taqrabus sholata wa antum sukara.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata, wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengerjakan sholat jika kamu dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar, setelah sadar baru boleh mengerjakan sholat. Ayat ini sehubungan dengan apa? Karena ada sahabat Nabi ketika di Madinah, ketika menjadi imam sholat, dia mabuk, habis mabuk sholat, sehingga baca fatihahnya kebolak-balik, baca surat apa al-maun apa itu surat kuliah itu kebolak-balik. Wah, kenapa bolak-balik? Tadi habis minum gitu, mabuk, sehingga turun ayat itu. Tapi belum dilarang karena melihat kondisinya, akibatnya minuman ini banyak bahayanya, sehingga turun ayat Al-Maidah. Kemudian ayat Maidah 90 ini, kemudian ayat surat Al-Baqarah 219, sehingga Nabi jelas bahwa khamr adalah hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang yang beriman. Wal maisiru, nah termasuk ini supaya apa, untuk kita terutama generasi kita jangan sampai terkontaminasi oleh khamr. Kalau khamr ini dulu merajalela, termasuk di kampung-kampung kalau acara habis setiap hari malam minggu, mereka habis gajian kerja dapat apa duit banyak, biasa itu apa beli bir itu sudah biasanya, sehingga para kiai, para ustadz kampung mau melarang sudah nggak bisa, karena padahal itu kena ancaman Nabi apabila seorang kaum itu menghalalkan hal seperti itu, termasuk khamr. Itu orang yang terlibat dalam hal itu nanti akan terkena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maisiru, yang kedua yang diberikan Allah termasuk rijsun, perbuatan ngaji, maisir, judi. Pokoknya judi itu apa yang namanya judi, al-qimar, segala taruhan sekecil apapun, kalau itu memang pakai taruhan masuk kategori judi. Berarti taruhan itu apa? Biarpun kecil tapi ditentukan. Contoh umpamanya anak-anak kita yang kecil itu apa? Seperti main kelereng. Itu berarti apa? Mengajar anak-anak kita diajarin judi. Dia nggak kena dosa, tapi itu apa? Bagian daripada belajar judi. Lain kalau hadiah seperti lomba Agustusan, itu mah bukan judi, itu namanya lomba. Musabaqah itu bukan lomba. Tapi kadang musabaqah, lomba, pertandingan apa itu dijadikan judi. Main bola boleh, pertandingan bola boleh, tapi apa yang di luar, taruhan 1-0 apa 0-0, ya kan? Berapa taruhannya? Udah nggak usah banyak-banyak deh. Rokok sebungkus deh, walaupun dengan rokok sebungkus. Permainannya boleh, tapi yang tidak boleh itu hal tersebut dijadikan taruhan. Main bola jadikan taruhan, kemudian balapan apa dijadikan, pertandingan apa dijadikan judi. Wal maisir, judi dilarang oleh agama. Kemudian wal ansab, Pak sambil ngopi Pak.
Wal ansabu berkorban untuk berhala. Berkorban untuk berhala ini apa? Kita contoh pokoknya mengorbankan sesuatu kepada selain Allah, ini masuk kategori ansab. Bahkan itu apa? Merusak akidah kita, merusak keimanan kita. Kita mengorbankan sesuatu dengan niat tidak kepada Allah. Ini contoh yang paling kecil. Dulu budaya ini istilahnya sudah umum di daerah Jawa, betul nggak Pak? Termasuk sesajen. Nah, ini masuk kategori ansab. Ansab naruh di bawah pohon apa buah, naruh kembang. Tujuannya siapa? Untuk yang menjaga pohon. Kalau ada orang hajatan di pinggir apa tempat apa di Pak mana Pak di pojok rumah atau tempat di kali, tempat untuk nyuci piring, nyuci apa yang berkaitan dengan hajatan, pinggir kanan kirinya dikasih apa? Dikasih makanan, kue-kuenya orang hajatan itu bagian daripada ansab. Tujuannya apa? Katanya supaya tidak roh-rohnya tidak mengganggu orang yang lewat, tidak mengganggu orang yang hajatannya berhasil dan lain sebagainya. Itu masuk kategori ansab. Termasuk kalau acara apa itu Pak namanya di desa itu acara apa? Sedekah bumi, larung laut, sedekah bumi. Itu kembali lagi innamal a'malu binniyat, semua tergantung niatnya. Kalau niatnya dia berkorban untuk sesuatu yang kekuatan atau ada kekuatan di balik semuanya, jin atau kekuatan situ, itu berarti dia jelas dilarang oleh agama, masuk kategori merusak keimanan, bisa menjadi musyrik karena dia menuhankan kepada selain Allah. Tapi itu juga ada Bang, pernah kejadian di gunung dijatuh, gunung apa itu Pak yang kemarin tuh? Gunung Bromo ya. Gunung Bromo habis apa kejadian pokoknya meletus atau erupsi atau pokoknya terjadi bencana. Setelah itu warganya syukuran gampangnya ya, syukuran, baca yasin, berdoa, tahlil, kemudian meninggalkan istilahnya apa? Kayak sembahsa sedekah makanan ditaruh di situ gitu ya, ditaruh di situ. Tujuannya apa? Bersyukur kepada Allah. Kemudian ada seorang ustadz datang divideoin barang-barangnya itu, makanya ditendang, videoin. Ini mah bukan menghilangkan bencana balapetaka, tapi ini malah mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Terjadi. Dan yang kita ikuti, justru dia menendang itu, kata seorang kiai juga, justru dia berbuat seperti itu malah mengundang murka Allah dan mengundang murka orang banyak. Alias apa? Harus disiasati dan baik. Ini kita kasih ambil kaidah. Fima yaqa'u al-an, sesuatu yang terjadi sekarang ya. Man romal khubza fil bahri, barang siapa yang melempar sebuah makanan di laut. Ini gambaran kecil, ada orang melempar makanan di laut. Kalau kamunya besar kan motong kepala, motong sapi kepalanya dibuang di laut, motong kambing kepalanya dibuang di laut. Tujuannya apa? Supaya orang yang jaga laut, penunggu laut ini tenang gitu ya, nggak menimbulkan bencana dan lain sebagainya.
Kalau tujuannya seperti itu dilarang oleh Allah, merusak akidah. Kalau tujuannya kalau tujuannya apa? Kurbatan, sedekah. Sedekah kepada siapa? Mungkin apa? Fil bahari litoiril ma, untuk sedekah kepada apa? Burung-burung yang ada di laut. Kita membuang roti, mungkin burung-burung yang di laut itu bisa makan. Ikan-ikan di laut, wasamaku, dan ikan-ikan yang ada di laut. Tujuannya apa? Sedekah. Sedekah tidak harus kepada orang, tidak harus kepada manusia, kepada hewan, ikan, burung, itu masuk kategori sedekah. Kita jemur, pamannya jemur makanan, jemur beras, ternyata genteng, siuti makan burung, itu masuk kategori sedekah. Tapi kalau kita ikhlas apa? Kita jemur beras di halaman dimakan burung, sialan, ini burung siapa? Dimakan ayam, kurang ajar, ini ayam siapa? Tapi kalau kita ikhlas, ya nggak ngomong, nggak diucapkan, hatinya biasa aja, itu masuk kategori sedekah. Li'annahu qurbatan wa in kana lahu qimatu, biarpun itu ada harganya, biarpun barang yang ditaruh situ ada harganya, itu lagi in li'annahu qurbatan, itu masuk kategori qurbah alias sedekah, ibadah kepada Allah. Kembali lagi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya memang tujuannya hanya sedekah kepada siapa aja, nggak jadi masalah. Tapi kalau tujuannya itu untuk memberi hadiah kepada orang yang kekuatan kepada selain Allah, kepada jin, kepada istilahnya penunggu yang ada situ, itu yang dilarang oleh agama. Nah, keterangan tersebut itu terdapat dalam kitab besar, termasuk Nihayatul Muhtaj, dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ini menggambarkan kembali lagi kepada apa? Nah, pada cara kita untuk, yaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Wal ansor, masih berapa menit Pak? Masih lama? Wah, masih lama. Wal azlamu, mengundi nasib dengan permainan, dengan anak-anak. Ini digambarkan apa? Yaitu apa? Main permainan tapi dipakai taruhan, yaitu sama juga mengundi nasib. Ini wal azlam hampir sama dengan maisir, masuk kategori judian, termasuk apa? Game, untuk game online, baik game langsung, permainan anak-anak kita bermain. Apabila memakai taruhan, ini masuk kategori dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu rijsun, perbuatan keji. Perbuatan keji tersebut min amali syaiton, dari perbuatan setan yang senantiasa, padahal setan itu musuh kita. Kenapa kita mengikuti jejaknya? Untuk itu fajtanibu, hendaknya kalian semua untuk menjauhi, meninggalkan itu semua. Ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu adalah min amali syaiton. Ada termasuk min amali syaiton, itu adalah apa? Pekerjaan yang buru-buru. Al ajalatu minas syaiton, buru-buru itu pekerjaan syaiton. Makanya kita dituntut supaya dianjurkan sabar ya Pak, sabar Pak Yusuf, sabar Pak Widodo, biarpun banyak orang yang ini tetap sabar Pak Irman. Ya, contohnya begitu, memberikan nasihat sabar, jangan buru-buru, sabar. Tapi ada kalanya sesuatu yang harus kita kerjakan buru-buru. Kita mau masuk nunggu angkutan, kalau nggak buru-buru nggak kebagian tempat, bisa nggak Pak? Tinggalan lagi. Nah, entar aja, kalau memang sudah waktunya dapat angkutan juga dapat, biaranya pelan-pelan, ya nggak dapat. Al ajalatu minas syaiton illa fi khamsin. Ada 5
buru-buru itu pekerjaan setan, kecuali dalam 5 perkara. Fa inna min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di 5 perkara ini, karena 5 perkara ini termasuk sunnah Nabi yang harus dikerjakan buru-buru. Di antaranya Pak, it'amud dhaifi idza dakhala, menjamu tamu apabila sudah masuk ke rumah. It'amud dhaifi, memberi makan, gambaran seperti itu. Istilahnya Pak, menjamu, menghormati tamu yang masuk ke rumah kita apabila mereka sudah datang. Assalamualaikum, ada tamu. Waalaikumsalam, silakan Pak masuk Pak. Cepat disuguhi minimal segelas air minum. Ini termasuk min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semakin bagus suguhan yang kita berikan kepada tamu, semakin banyak berkah yang Allah turunkan kepada rumah yang ada tamu datang itu. Assalamualaikum Pak, kasih minum. Silakan Pak, kopi Pak. Pak mau kopi? Pamannya si Pak siapa? Pak Arif kopi. Bukan Pak, saya bukan kopi katanya. Ini bahasa Pak Yusuf lagi nih. Sama bukan kopi. Kasih kopi nanti diadu-adu. It'amud dhaifi idza dakhala, ya menjamu tamu kalau sudah masuk ke rumah. Kemudian wa taj'izul janazati idza mata, mengurus jenazah kalau sudah dipastikan dia sudah mati. Kalau memang sudah mati, sudah dipastikan si bapak ini sudah almarhum, cepat diurus kalau memang waktunya memungkinkan. Kembali kepada kebiasaan. Kalau di kampung saya, kalau ada orang mati, meninggal itu sudah sore habis asar, berarti nanti makamnya besok. Enggak ada tempat saya itu ngubur mayat malam-malam hari itu enggak ada, karena itu tidak biasa gitu. Karena apa alasannya? Wah, menimbulkan itu Pak, nanti mengundang seram terhadap orang-orang sekeliling gitu katanya. Kalau orang sini kan biasa, di Tangerang saya lihat tuh meninggal habis asar jam 5, yaudah ntar malam dikubur gitu. Kalau memang kebiasaan seperti itu ya monggo, kembali kepada umumnya. Minimal sudah diurus, oh sudah meninggal, tajizul janazati idza mata. Kemudian wa tajwizul binti idza balagot, menikahkan anak putrinya kalau sudah sampai waktunya dan sudah memang ketemu jodohnya. Cepat-cepat sudah punya anak perempuan, sudah waktunya untuk menikah. Nah, sudah ada calonnya, sudah ada jodohnya, udah sering main, sering keluar bareng, cepat dinikahkan. Wataj izul binti ida balagot, menikahkan anak-anak putrinya kalau sudah ketemu jodohnya. Yang keempat, waqada'ut tuyuni idza wajaba, bayar hutang kalau memang sudah punya uang, sudah wajib, sudah berkewajiban. Janji punya utang sekian Pak, besok bulan depan bayar ya. Oh siap. Bulan depan sudah punya duit, kan mampu, enggak dibayar, dosa. Banyak. Sebelum syukur, sebelum jatuh tempo sudah diberesin. Yang kelima, wat taubatu anid dzunubi idza farata, bertobat dari perbuatan dosa kalau memang sudah terlanjur berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun, bertobat kepada Allah. Itu termasuk perbuatannya harus buru-buru, cepat kita berbuat dosa, minimal baca istighfar, astagfirullah saya lupa, astagfirullah saya salah,
astagfirullah saya berbuat salah, astagfirullah saya berbuat maksiat. Cepat-cepat baca istighfar alias apa? Cepat minta ampun kepada Allah. Udah azan Pak? Berapa menit lagi? Ya. Ya. Oh, kalau adian urisan mah bukan istilahnya apa? Bukan masuk kategori maisir atau wal azlam. Yang dimasuk judi, maisir dan azlam itu apa? Dia pakai taruhannya ditentukan. Kalau hadiah seperti orang lomba pakai hadiah itu kan hadiah itu kan sesuatu yang tidak ditentukan, sudah tidak ditentukan. Termasuk arisan itu hanya apa, undi nomor, siapa yang dapat nomor pertama, kedua dan ketiga. Itu bukan masuk kategori maisir dan azlam, gitu Pak ya. Itu tujuannya kan baik. Kalau nggak diundi nanti rebutan, gitu. Menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan, gitu Pak Irman ya. Kalau undian untuk arisan itu nggak jadi masalah. Lagi kalau yang tadi yang berhutang, misalkan memang dia tidak segera atau mungkin memang tidak niat mau membayar hutang gitu. Nah itu kan apa itu jadi amalan sedekah dia untuk apa namanya menjadi pahala gitu kan? Ya betul ya. Jadi Pak Irman ngutangin Pak Sungin pamannya. Pak Sungin janji 10 hari dibayar Pak. Selama Pak Irman itu belum dibayar sama Pak Sungin, pahala terus ngalir. Karena itu bagian daripada memudahkan orang lain. Barang siapa yang memudahkan orang lain akan diberi kemudahan oleh Allah. Meskipun kita kesel gitu karena dibayar. Nah kalau kesel mah beda. Kalau kesel mah beda. Kalau dimaksud mendapat pahala itu dengan hati legowo, ya udah Pak. Kalau kesel itu berarti apa? Bukan mendapat pahalanya hilang. Daripada pahalanya hilang ya udah ditagih aja. Daripada nggak ada pahala udah tagih aja Pak Sun. Pak, mana utangnya? Kalau beli, ya takut ini supaya belum bayar gitu. Begitu bagi yang utang, selama dia sudah berkewajiban membayar utang, nggak dibayar, dosa terus mengalir, dosanya mengalir terus Pak, dosanya mengalir dengan alasan, walaupun alasan dipakai keperluan yang lain, tapi tadi kan janji, waktu janjinya tanggal sekian sudah punya uang untuk membayar, kenapa nggak dibayar? Terus dosa terus mengalir, terus dosa terus mengalir. Itu tujuannya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian semua kelak menjadi orang-orang yang beruntung, baik beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji, dari perbuatan yang termasuk perbuatan amalan setan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapat infak dari hamba Allah sebesar Rp500.000 dan pahalanya disampaikan almarhum Bapak Artono bin Kasanrejo, Ibu Tumini binti Rais, Bapak Munajar bin Haji Sapri, Irfan Julianto bin Sumanto. Semoga almarhumah hamba Allah senantiasa diampuni segala dosanya, mendapatkan radhatul min riyadil jannah di alam barzahnya, dan hamba Allah diganti dengan rizki dan berkah dan berlipat ganda. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini doa kan Pak Jono? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya fatlahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tanah alimna ma la lam tanah alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi anil jama' min anil ilmi wal iman wal taqwa wal ibadah wal rizqi wal du'a wal quran wal khair wa lan tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya sekalian, sebelum kita tutup, ini kan Pak Sis Woyo ini kan bisa bekam, Pak ya. Barangkali jamaah yang pengen bekam habis taklim nanti sholat isya atau bahkan nanti kalau maunya ada taksin, habis taksin bisa bekam ke Pak Sis di Masjid Al-Ikhlas. Boleh Pak Hilman ya? Iklan yang iklanin Pak Sis ya? Ya Pak Sis ya, nggak apa ya. Hari ini bawa bekamnya nggak? Bawa. Ini bawa bekamnya. Barangkali nanti habis jamaah sholat isya, barangkali bapak yang ingin bekam dipersilakan menghubungi sama Pak Sis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.